Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 6 ingin mempresentasikan pengamatan desain pada aplikasi Signal dengan menerapkan prinsip heuristic evaluation. Izinkan saya memperkenalkan kelompok 6. Yang pertama ada Saharani Najwa Lubis, Raihan Azhari Damani, Putri Azahra, Asril Junandar, dan Mutmainah. Next. Nah, langsung saja ke pendahuluannya. Heuristic evaluation adalah mengidentifikasi masalah usability berdasarkan prinsip Dons-Norman dengan prinsip Dons-Norman 7 Design Principles. Metode ini diterapkan pada aplikasi Signal atau Samsat Digital Nasional yang mempermudah pembayaran pajak kendaraan secara online. Kenapa kami mengidentifikasi aplikasi Signal Samsat Digital Nasional sementara aplikasi Signal Samsat itu sudah mempermudah pembayaran pajak kendaraan secara online. Nah, dikarenakan kami mengidentifikasi aplikasi Samsat dikarenakan masih banyak kesalahan pada aplikasi Samsat dalam menggunakan desain atau usability. Oleh karena itu, di sini kami ingin mengidentifikasi aplikasi Signal Samsat dengan menggunakan prinsip Dons-Norman 7 Design Principles. Next. Selanjutnya saya akan menjelaskan persona. Di sini kami memakai 5 user. Itu yang pertama ada Adi. Dia berumur 30 tahun dan ia adalah seorang satpam yang sudah bekerja lebih dari 10 tahun di Samsat. Kemudian selanjutnya ada user Putri yang berusia 29 tahun. Dia adalah petugas Samsat keliling dan dia sudah bekerja dari lebih 6 tahun. Dan yang ketiga itu ada Rahman. Ia adalah pegawai negeri sipil yang berusia 42 tahun dan dia tinggal di Banda Aceh. Nah, baginya pembayaran pajak itu merupakan tanggung jawab sebagai warga negara. Next. Kemudian selanjutnya itu ada Wunhee yang berusia 24 tahun. Dia adalah seorang pegawai administrasi di kantor Samsat dan dia update akan teknologi dan informasi sehingga dia tahu informasi-informasi terkini. Dan yang terakhir itu ada Pak Udin yang berusia 45 tahun. Dia sebagai penjaga kantin di kantor Samsat yang bertugas memastikan kebersihan, kerapian dan kenyamanan bagi pengguna kantin dan juga pegawai. Selanjutnya ada heuristic evaluation, yaitu ada aturan-aturan yang dilanggar pada halaman-halaman di aplikasi Samsat. Yang pertama ada halaman awal aplikasi, yaitu aturan yang dilanggarnya adalah visible, execution, dan evaluation. Permasalahan dari aturan tersebut yaitu tidak ada tanda bahwa aplikasi tersebut sedang loading atau memuat. Jadi membuat user mengira itu aplikasi sudah error atau aplikasi sedang error. Solusi yang bisa kita tambahkan di sini yaitu kita bisa menambahkan indikator loading seperti tulisan memuat. Kemudian ada halaman pengantar aplikasi. Di halaman pengantar aplikasi ini ada satu aturan yang dilanggar, yang pertama yaitu visible, execution, dan evaluation dan standardize. Permasalahannya yaitu indikator progress hanya titik kecil, tidak jelas apakah pengguna ada di tahap pertama, kedua, atau terakhir. Solusi yang bisa digunakan yaitu bisa menggunakan progress lebih informatif, misalnya menggunakan teks 1 dari 3 langkah. Yang kedua ada standardize. Permasalahannya yaitu umumnya aplikasi onboarding menyediakan tombol next, skip, atau mulai. Tetapi di layar tersebut tidak ada sehingga tidak konsisten. Solusinya yaitu bisa menggunakan tambahkan tombol standar seperti lewati atau lanjut agar pengguna langsung paham. Pada halaman pengantar aplikasi yang kedua yaitu ada aturan yang dilanggar, standardize juga, di mana permasalahannya yaitu tidak ada permasalahannya yaitu bahasanya tidak konsisten dengan tulisan lainnya. Solusinya yaitu kita bisa menggunakan bahasa Indonesia agar semua sama. Selanjutnya di halaman pengantar aplikasi selanjutnya ada aturan yang dilanggar yaitu visible, execution, dan evaluation. Mapping dan design for error. Pada aturan visible, execution, dan evaluation, permasalahannya yaitu tidak ada tombol aksi yang jelas seperti lewati atau lanjut. Solusi yang bisa digunakan yaitu tambahkan tombol lanjut atau lewati agar user tahu apa yang bisa dilakukan tanpa kebingungan. Aturan yang kedua yaitu mapping. Mapping di sini permasalahannya yaitu simbol titik di bawah cukup kecil dan kurang jelas fungsinya. Jadi kita bisa menambahkan solusi seperti simbol lebih besar atau tambahkan label teks seperti slide 1 dari 3. Yang ketiga yaitu aturan yang dilanggar yaitu design for error, di mana permasalahannya tidak ada feedback jika user menekan layar. Jadi membuat user bingung apakah layar macet atau emang harus di-swipe. Di sini kita bisa membuat solusi yaitu tambahkan gestur hide atau teks kecil seperti geser untuk lanjutkan. Selanjutnya di halaman pengantar aplikasi legalitas ada satu prinsip aturan yang dilanggar yaitu use real word dan user knowledge. Di sini permasalahannya yaitu kata legalitas dan pengesahan terdengar terlalu teknis. Sehingga jika pengguna awam yang memakai aplikasi ini terlihat bingung. Solusi yang bisa digunakan yaitu kita bisa memakai istilah yang lebih umum seperti bahasa sehari-hari, contohnya resmi dan sah, atau pengesahan STNK online resmi. Kemudian ada halaman awal. Di halaman awal ini ada satu prinsip yang dilanggar yaitu simplify text structure. Di sini permasalahannya tampilan menu di layanan digital terlalu banyak memakan space atau ruang. Jadi di sini kita bisa menemukan satu solusi yaitu memperkecil space menu tampilan layanan digital. Baik, selanjutnya pada halaman daftar akun ada beberapa kesalahan yakni user reward dan user knowledge, di mana aspek permasalahannya yakni form terlihat terlalu panjang dalam satu halaman yang berpotensi membingungkan pengguna. Di sini solusinya adalah pecah menjadi langkah kecil, misalnya 1 identitas, 2 kontak, 3 kata sandi. Yang kedua yakni visible, execution, dan evaluation, di mana aspek permasalahannya tidak ada indikator apakah field wajib diisi semua atau mana yang salah jika input error. Solusinya tambahkan bintang untuk field yang wajib diisi serta pesan error real time, contohnya email tidak valid. Yang ketiga yakni standardize. Yakni aspek permasalahannya adalah tombol lanjut aktif meskipun checkbox persetujuan belum ditentang, tidak sesuai standar form registrasi. Selanjutnya pada halaman paduan foto iktp, di mana
ada kesalahan yakni visible execution dan evaluation, di mana tidak ada progres atau indikator langkah. Misalnya ini tahap kedua dari 5, yang dimana user tidak bisa mengevaluasi posisi mereka dalam proses. Solusinya adalah tambahkan progress bar atau indikator step. Yang kedua yakni design for error, hanya memberi panduan sebelum ambil foto, tapi tidak ada mekanisme kalau user salah upload, misalnya buram atau terpotong. Solusinya tambahkan fitur auto detect kualitas foto, misalnya foto terlalu buram, silakan ulangi. Selanjutnya halaman email terverifikasi. Aspek permasalahannya adalah design for error, di mana tidak ada tombol aksi langsung untuk melanjutkan pendaftaran kendaraan. Solusinya, tambahkan daftarkan kendaraan. Tambahkan tombol daftarkan kendaraan agar jelas langkah berikutnya. Kemudian mapping. Aspek permasalahannya informasi hanya berupa teks, rawan diabaikan pengguna. Solusinya, tambahkan highlight atau icon untuk menandai instruksi penting. Next. Lanjut, ada halaman panduan foto. Yang pertama itu ada use real world and user knowledge, simplify task structure, dan visible execution and evaluation. Nah, pada use real world and user knowledge itu ada permasalahannya itu adalah terdapat pada lingkaran pertama itu ada kata liveness, yang dimana kata liveness ini jarang diketahui oleh masyarakat atau user umum. Yang kedua ada simplify task structure. Masalah itu adalah pada aplikasi Signal ini hanya dijelaskan bagaimana cara memfoto wajah. Tidak ada langkah-langkah dalam ketika user menggunakan seperti kamera buram atau menggunakan seperti kacamata dan lain-lain. Lalu pada visible execution and evaluation itu permasalahannya itu tidak ada indikator atau sidebar di bawah lanjut atau dikarenakan pengguna tidak akan tahu dia sedang berada di fase keberapa dalam panduan foto. Oleh karena itu ditambahkan sidebar atau indikator langkah di bawah lanjut ataupun di atas lanjut. Yang kedua adalah halaman verifikasi wajah. Prinsip yang dilanggar yaitu simplify task structure. Nah, terlihat pada masalahnya itu adalah terlihat pada lingkaran merah. Masalahnya itu terdapat pada lingkaran titik-titik yang ada pada verifikasi wajah. Kenapa pada verifikasi wajah lingkaran tersebut terlalu kecil sehingga user terkadang tidak dapat wajah user terkadang tidak terdetek ketika ingin memverifikasi wajah. Oleh karena itu solusinya itu adalah memperbesar lingkaran titik-titik pada verifikasi wajah. Lanjut, halaman masukkan kode OTP. Prinsip yang dilanggar yaitu adalah use real world and user convention dan visibility of system status. Nah, kenapa use real world and user convention? Terdapat kesalahan pada tidak konsistennya penggunaan kata masukan dan masukan. Oleh karena itu solusinya adalah memperbaiki kata masukan ataupun masukan disesuaikan. Lalu ada visibility of system status. Permasalahannya itu ada pada waktu penungguan kode OTP ataupun pemasukan kode OTP yang ada pada di bawah tulisan masukan kode OTP. Tulisan terlalu kecil dan user tidak tahu dan angka dari penghitungan mundur pemasukan kode OTP terlalu kecil dan user tidak mengetahui itu waktu apa gitu. Lanjut next. Kemudian saya lanjutkan di sini pada heuristic evaluation-nya pada halaman verifikasi OTP berhasil. Di sini kami tidak menemukan prinsip yang dilanggar. Selanjutnya pada halaman pengecekan email aktivasi di sini ada dua prinsip yang dilanggar yakni simplify task structure dan design for error. Pada prinsip yang dilanggar simplify task structure yaitu tidak ada shortcut aplikasi langsung ke emailnya. Sehingga mungkin kita bisa memberikan solusi bahwa menambahkan tombol langsung biar kebuka email sehingga mempercepat proses. Kemudian untuk design for error-nya masalah yang kami temukan yaitu emailnya tidak masuk maka tidak ada opsi untuk kirim ulang verifikasi cek aktivitas ya. Kemudian solusi yang bisa kami berikan yaitu sediakan opsi kirim ulang email verifikasi. Selanjutnya pada halaman verifikasi email, di sini aspek yang dilanggar itu ada visibility sama constraints. Pada visibility masalahnya itu elemen gambarnya tidak tampil sehingga mungkin menjadi pesan yang kurang jelas. Solusi yang bisa kami berikan itu tambahkan teks alternatifnya untuk gambar agar tetap informatif. Sedangkan yang bagian constraint permasalahannya itu tidak ada informasi yang berupa link verifikasi berlaku berapa lama sehingga membuat bingung usernya. Mungkin solusi yang bisa kita berikan itu memberi keterangan tambahan misalnya link berlaku berapa jam atau 24 jam gitu. Kemudian lanjut. Pada halaman peringatan data kadaluarsa yaitu ada satu prinsip yang dilanggar yaitu constraints natural dan artificial. Di sini permasalahannya yakni user hanya diberikan daftarkan kendaraan Anda dahulu. Sedangkan tidak ada arahannya ke mana yang harus pergi untuk mendaftarnya. Solusi yang bisa kita berikan yaitu menambahkan tombol langsung daftarkan kendaraan. Kemudian pada halaman tampilan tambah data kendaraan di sini kami tidak menemukan prinsip yang dilanggar. Begitu juga pada halaman data KKB. Selanjutnya pada halaman pendaftaran pengesahan STNK. Nah, aturan yang dilanggar itu adalah design for error yang dimana permasalahannya itu tidak ada validasi visual apakah data kendaraan itu sudah benar atau enggak sebelum lanjut. Jadi solusinya beri validasi sebelum melanjutkan, misalnya seperti pertanyaan apakah semua data sudah benar. Kemudian untuk slide halaman selanjutnya itu adalah ada halaman berita. Nah, di halaman berita ini aturan yang dilanggar itu adalah visible execution dan evaluation.
itu terletak pada berita tidak update. Ada yang tahun 2022 sehingga pengguna mengira aplikasi tersebut tidak aktif ataupun informasinya sudah tidak relevan. Jadi solusinya rutin perbarui berita atau beri keterangan belum ada berita terbaru agar pengguna paham. Dan aturan yang kedua itu ada design for error, yang dimana permasalahannya itu informasi lama bisa bikin salah paham. Misalnya pengguna masih mengira ada acara atau layanan tertentu padahal sudah lewat. Jadi solusinya tambahkan keterangan arsip berita untuk berita yang lama agar tidak membingungkan pengguna. Kemudian pada halaman pengaduan itu aturan yang dilanggar yang pertama ada constraints, yang dimana masalahnya pengguna bisa salah tekan ke aplikasi Facebook ataupun Instagram dan keluar dari aplikasi tanpa konfirmasi. Jadi solusinya tambahkan pop-up konfirmasi sebelum membuka aplikasi eksternal. Dan aturan yang kedua itu aturan yang dilanggar ada standardize, yang dimana permasalahannya penempatan logo Samsatnya terlalu kecil dibandingkan ruang kosong. Untuk solusinya berarti memperbesar logo Samsat. Aturan yang ketiga yang dilanggar yaitu ada visibility, yang dimana masalahnya tidak ada indikator status apakah tombol sudah ditekan atau belum. Untuk solusinya berarti tambahkan efek klik atau highlight atau loading juga saat tombolnya ditekan. Next. Selanjutnya ada halaman notifikasi. Di halaman notifikasi ini ada 3 prinsip yang dilanggar. Yang pertama, simplify text structure. Di simplify text structure ini permasalahannya yaitu informasi ditampilkan dalam bentuk teks terlalu panjang tanpa ringkasan, sehingga membutuhkan banyak waktu untuk membacanya. Jadi solusi yang bisa digunakan bisa menambahkan judul singkat atau teks yang sederhana, lalu detailnya bisa di-expand kalau diklik. Yang kedua ada visible equation dan evaluation. Permasalahannya yaitu tidak ada indikator apakah notifikasi sudah terbaca atau belum. Solusi yang bisa digunakan yaitu bisa menambahkan penanda baru atau highlight pada notifikasi yang belum terbaca. Yang ketiga yaitu standardize. Di standardize ini permasalahannya yaitu format penambahan bulan menggunakan singkatan. Solusinya bisa digunakan penulisan nama bulan yang lengkap, jangan hanya singkatan. Selanjutnya ada halaman riwayat transaksi. Di halaman riwayat transaksi ini ada satu prinsip yang dilanggar yaitu visible equation dan evaluation, di mana permasalahannya yaitu ketika tidak ada transaksi, halaman hanya kosong putih. Jadi hal ini bisa membuat pengguna bingung apakah halaman riwayat transaksi ini error atau memang tidak ada transaksi. Jadi solusi yang bisa digunakan, kita bisa menambahkan kata belum ada transaksi agar lebih terlihat natural dan mempermudah user. Selanjutnya ada halaman verifikasi EKTP. Di halaman verifikasi EKTP ini ada 2 prinsip yang dilanggar. Yang pertama ada simplify text structure, di mana permasalahannya yaitu user tidak tahu ini tahap keberapa dari keseluruhan proses registrasi. Jadi solusi yang bisa digunakan bisa menambahkan indikator langkah seperti langkah kedua dari 4. Yang kedua ada prinsip visible equation dan evaluation. Di sini permasalahannya yaitu tombol verifikasi sekarang tidak menjelaskan apa yang terjadi setelah ditekan atau upload foto, input OTP atau cek otomatis. Solusi yang bisa digunakan bisa menambahkan teks di bawah tombol, misalnya Anda akan diminta memfoto ektp Anda untuk verifikasi. Next. Baik, selanjutnya pada halaman FAQ terdapat 2 prinsip yang dilanggar, yakni user rewards knowledge, yang dimana aspek permasalahan adalah istilah FAQ mungkin kurang familiar bagi sebagian orang awam. Solusinya gunakan istilah sehari-hari yang mudah dipahami, misalnya bantuan atau pertanyaan umum. Yang kedua, simplified task structure, di mana aspek permasalahannya teks terlalu panjang dalam satu halaman. Pengguna harus menycroll terlalu banyak. Solusinya adalah pecah menjadi beberapa kategori. Contoh, akun, verifikasi transaksi, atau gunakan accordion atau drop-down agar lebih singkat. Kemudian pada halaman peraturan terdapat 2 prinsip yang dilanggar. Yang pertama yakni user reward and user knowledge, yang dimana aspek permasalahannya adalah istilah seperti regiden ranor tidak familiar bagi pengguna awam. Solusinya adalah gunakan bahasa yang lebih mudah, misalnya registrasi identitas kendaraan bermotor. Yang kedua adalah constraint, natural and artificial. Aspek permasalahannya adalah link unduh tidak memberitahu format PDF atau Word dan ukurannya. Solusinya adalah tambahkan keterangan format dan ukuran file. Kemudian pada halaman info Samsat terdapat satu prinsip yang dilanggar, di mana yang dilanggar adalah mapping, yakni aspek permasalahannya adalah posisi tombol maps kecil di sisi kanan, tidak jelas sebagai tombol interaktif. Solusinya gunakan tombol yang lebih besar dengan label RC agar mudah dipahami. Oke, next. Kemudian harusnya evolution pada halaman cara bayar. Di sini yang prinsip yang dilanggar itu ada user reward dan user knowledge. Hand post please. 1. Prinsip yang dilanggar di sini yaitu user reward dan user knowledge. Yakni permasalahannya itu ada instruksi yang cukup panjang di dalam bentuk teks, sehingga mungkin bisa membuat usernya itu kesulitan mengikuti langkahnya. Mungkin solusi yang bisa dibuat yaitu gunakan dengan mode icon atau visual seperti menu aplikasi MyBCA, logo tombol, bayar. Kemudian untuk halaman profil pengguna di sini aspek yang dilanggar itu ada standardize sama user reward dan user knowledge. Pada bagian standardize, aspek permasalahannya itu yakni aspek yang permasalahannya itu ikonnya itu terlalu generik atau kurang spesifik. Mungkin bisa solusinya itu mungkin bisa diubah bentuknya menjadi ikon pensil. Kemudian untuk yang user reward pada masalahnya itu labelnya keluar ditulis kecil di bagian bawah. Mungkin bisa jadi itu terlewatkan bagi user. Solusinya bisa kita buat yaitu tempatkan tombol keluarnya itu dengan lebih jelas dan konsisten atau lebih besar. Kemudian pada halaman masuk akun itu tidak ditemukan aspek yang dilanggar. Lanjut.
Oke, jadi kesimpulannya adalah aplikasi Signal sudah membantu pembayaran pajak kendaraan secara digital. Namun masih ada masalah usability yang perlu diperbaiki dengan penyederhanaan alur konsistensi desain dan peningkatan visibilitas pengalaman pengguna dapat menjadi lebih mudah dan efisien dan minim kesalahan. Jadi dengan adanya aplikasi Signal itu sudah membantu masyarakat dalam pembayaran pajak kendaraan. Namun masih banyak kesalahan usability seperti yang tadi disebutkan oleh kelompok saya itu tidak ada indikator kesalahan dalam penggunaan icon ataupun yang lain-lain. Oleh karena itu lebih diperbaiki lagi dalam desain dan konsistensi bahasa. Mungkin sekian presentasi dari kami. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.